Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap ashabul fil, pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apakah Allah tidak menjadikan tipu daya mereka di dalam kesia-siaan? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah mengirim kepada mereka untuk menyerang mereka burung ababil. Biasa diartikan seperti itu. Saya artikan seperti itu, nanti saya jelaskan. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu-batu yang terbuat dari tanah yang terbakar panas. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka Allah menjadikan mereka seperti daun yang dimakan oleh ulat. Ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Allah, apakah engkau tidak perhatikan wahai Muhammad bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap pasukan bergajah? Ini dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi memperhatikan hal ini, karena di dalam hal ini ada gambaran kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apakah Allah tidak menjadikan tipu daya mereka, dalam kurung rencana jahat mereka, di dalam kesia-siaan, dalam kurung gagal? Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kirim kepada mereka untuk menyerang mereka tayran ababil, burung ababil. Seperti itu yang kita kenal tentang nama ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar, yang panas. Kemudian Allah menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat, berguguran, habis. Nah, ibu-ibu, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini perintah Allah kepada Nabi untuk memperhatikan bagaimana demikian mudahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menggagalkan rencana jahat dari pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraham. Digagalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kejadian ini adalah menjelang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, suatu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabi secara khusus memperhatikan hal ini, dan kemudian kepada orang-orang Quraisy, dalam kurung orang-orang Makkah, betapa demikian mudahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan pasukan Abraha yang mereka itu berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghancurkan pasukan yang demikian hebat, yang membawa gajah dari negeri mereka dengan niat untuk menghancurkan Ka'bah. Tidak berhasil. Ibu-ibu, maksud Allah adalah agar ayat ini diceritakan kepada orang-orang Quraisy. Lihat itu peristiwa yang terjadi jauh sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Beberapa saat dia Nabi lahir, ada niat dari Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, ternyata digagalkan oleh Allah. Siapapun yang ingin menghancurkan Ka'bah yang demikian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dihancurkan oleh Allah. Nah, kita lihat, ibu, bapak yang saya muliakan,
kita artikan pasukan bergajah. Ini adalah merupakan peristiwa yang terjadi, betapa ya gambaran dari orang yang mereka itu berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Dijelaskan bahwasanya ada ya dari raja Himyari Dzunnuwas, namanya, dia musyrik. Dialah yang melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang beriman pada masanya dengan membakar mereka, memasukkan orang-orang yang beriman ketika itu ke dalam lubang api. Ibu-ibu, ya, dari orang yang ya dihukum oleh Dzunnuwas, seorang raja dari kerajaan Himyar ketika itu, ternyata ada yang selamat. Ada yang selamat. Nama orang yang selamat ini Daus, ya, Dzu Tha'laban. Ini nama orangnya, dia selamat. Kemudian dia pergi minta tolong kepada Kaisar Romawi yang ada. Ya. Dia minta tolong kepada Kaisar Romawi yang ada di Syam, dalam kurung Syria, Lebanon sekarang. Kaisar ini, ya, dia orang Nasrani, ya, orang Nasrani. Kemudian Kaisar Romawi yang ada menulis surat, ya, kepada An-Najasyi. An-Najasyi adalah raja Ethiopia yang juga beragama Nasrani, ya, yang juga beragama Nasrani, untuk bisa menghancurkan Dzunnuwas dari ya raja orang-orang atau ya bangsa Himyar yang ada ketika itu. Ibu-ibu, kemudian ya karena Najasyi perintahkan untuk menghancurkan Dzunnuwas itu, ya yang paling dekat ya dengan Najasyi ke arah ya Himyar dalam kurung Yaman. Kemudian yang namanya ya penguasa An-Najasyi, Raja An-Najasyi, mengirim 2 orang. Yang pertama namanya Aryad, dan yang kedua namanya Abraha. Abraha ini 2 panglima dikirim di dalam suatu pasukan yang demikian sangat besar. Kemudian mereka itu ya menyerang Yaman, dalam kurung mereka itu menghancurkan kekuasaan Dzunnuwas yang berkuasa di Yaman. Akhirnya Dzunnuwas, raja Himyari yang ada ini mati, tenggelam di laut. Ibu-ibu, nah setelah ditaklukkannya kerajaan Himyari yang ada di Yaman dengan raja mereka yang bernama Dzunnuwas, orang-orang Habasyah, Ethiopia, merasa memiliki ini, menguasai daerah Himyar dalam kurung Yaman. Tapi yang merasa berkuasa terhadap Yaman ketika itu adalah 2 panglima yang dikirim ketika menghancurkan Dzunnuwas. 2 panglima yang dikirim tadi itu tadi Arya dan Abraha. Kedua panglima ini bertengkar dan berselisih, ingin berkuasa penuh masing-masing terhadap yang namanya Yaman, ya, kekuasaan atau kerajaan Himyar yang dikuasai oleh Dzunnuwas sebelumnya. Masing-masing ingin berkuasa. Keduanya bertengkar, berselisih. Akhirnya kedua panglima ini mengatakan, ini yang diceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, innahu la hajata bina ila istidabil jaishain bainana. Sebenarnya gak ada kebutuhan kita ya berantem, berperang ya dengan 2 pasukan kita yang ada. Tidak usah pakai pasukan. Saya tidak dengan pakai pasukan saya, kamu tidak dengan pasukan kamu. Seperti itu
ya, kedua panglima ini bersepakat. Akhirnya dua-duanya perang tanding, satu lawan satu, Arya dengan Abraha. Ibu-ibu, semula yang namanya Arya hampir berhasil mengalahkan Abraha. Ya, perang tanding ketika itu satu lawan satu, pedang lawan pedang. Ketika itu hampir yang namanya Arya membunuh Abraha. Dia sudah berhasil menembaskan pedangnya kepada Abraha sehingga melukai hidung, mulut, dan melukai wajahnya. Tapi ketika Abraha hampir kalah, seorang budaknya yang bernama atau udah menolong Abraha, kemudian dia membunuh Arya. Mati Arya sang panglima, sementara yang namanya Abraha luka tapi masih bisa disembuhkan. Akhirnya Abraha berkuasa penuh terhadap bekas kerajaan Himyar yang ada di Yaman. Ibu-ibu, seperti itulah gambarannya, dia berkuasa penuh di Yaman. Lantas An-Najasyi, penguasa Habasyah Ethiopia yang menugasi kedua panglima ini sebelumnya, mengkritik yang namanya Abraha, mencaci makinya karena dia telah membunuh salah seorang panglimanya, yaitu Arya tadi. Dan yang namanya Raja Ethiopia mengancam akan menghancurkan negeri yang dikuasai oleh Abraha dalam kurung Yaman. Diancam akan dihancurkan dan dia akan membunuh Abraha. Tapi yang namanya Abraha bisa berkelit, beralasan. Dia menulis surat kepada An-Najasyi yang tadi telah mencaci makinya. Dia berpura-pura, dia kirim kepada An-Najasyi hadiah-hadiah, persembahan-persembahan. Dari yang dikirimnya itu, di dalam satu tabung kulit yang terbuat dari kulit kambing, itu ada tanah Yaman dan ada rambut kepalanya, rambut jambulnya, yang dikirimkannya kepada An-Najasyi. Karena An-Najasyi bilang, kamu akan saya bunuh, kepala kamu akan saya injak-injak. Rambut yang ada di kepala, jambul yang ada, itu adalah gambaran kepala. Di situ letaknya kemuliaan kepala dengan jambul yang ada. Ibu-ibu, yang namanya Abraha berkirim surat kepada An-Najasyi. Di dalam suratnya itu dia mengatakan, liya'il malik ala hadzal jirab, silakan raja nginjak kantong kulit yang ada. Di dalam itu ada tanah dari negeri Yaman dan ada bekas rambut yang dipotong oleh Abraha. Injak-injak itu katanya, sebagai pertanda dia akan tunduk dan patuh kepada Raja Habasyah, Raja Ethiopia yang ada. Isyarat, padahal ini adalah pura-pura dari Abraha kepada Raja An-Najasyi. Ibu-ibu, dengan siasat seperti itu ternyata An-Najasyi melunak. Apa yang dikatakannya tadi, saya bunuh kamu, saya injak-injak kepala kamu. Ternyata dengan sikap Abraha seperti itu, An-Najasyi melunak. Tidak jadi untuk membunuh Abraha. Dan dia akhirnya senang dengan Abraha karena Abraha menampakkan ketundukannya kepada An-Najasyi
sebagai raja. Ibu-ibu, setelah itu Abraha kirim surat kepada An-Najasyi. Dia di dalam suratnya itu mengatakan kepada An-Najasyi, raja Ethiopia, "Inni sa'abni laka kanisatan bi ardil Yaman, lam yubna qablaha mithlah." Ya, mithluha. Saya akan bangunkan untuk engkau, wahai raja, suatu gereja di negeri Yaman yang tidak pernah dibangun gereja megah seperti itu sebelum-sebelumnya. Karena Najasyi Nasrani, ya Abraham juga Nasrani, dia bilang seperti itu. Kemudian mulailah dia membangun suatu gereja yang demikian megah, yang demikian indah, demikian luas, dihiasi dengan bermacam-macam hiasan. Ibu-ibu, besar, ya, gereja itu tinggi, gereja itu sehingga diungkapkan ketika seseorang melihat ke atas, ya, dari bagian gereja yang ada, topi yang ada di kepala seseorang bisa jatuh, ya, karena saking tingginya bangunan gereja yang dibangun oleh Abraha atas nama Raja Ethiopia. Katanya seperti itu. Maksud dari Abraha adalah ingin mengalihkan orang-orang dari Baitullah, dari Ka'bah. Karena selama ini orang-orang Arab yang ada selalu datang beribadah ke arah Makkah, melakukan ibadah haji dengan Ka'bah yang ada di Makkah. Nah, inilah dia niat daripada Abraha untuk mengalihkan orang dari Ka'bah ke gereja besar, gereja megah yang didirikannya di Yaman. Dia tidak mau orang-orang datang ke Makkah beribadah dengan Ka'bah, tapi dia inginkan agar orang-orang datang ke negerinya dalam kurung Yaman untuk beribadah di gereja yang dibangunnya. Ibu-ibu, mendengar hal ini, orang-orang Arab yang ada di Yaman, suku Adnan, kabilah Adnaniyah, demikian juga suku Kahtan, kabilah Kahtan, mereka marah karena semua orang Arab memuliakan Ka'bah. Semua orang Arab memuliakan Ka'bah, termasuk yang ada di Yaman. Orang-orang Quraisy yang ada di Mekah juga demikian marah, dan mereka berusaha untuk menggagalkan maksud dari Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ibu-ibu, ternyata dalam suatu kesempatan di malam hari ada seseorang yang datang masuk ke dalam gereja itu, kemudian dia itu mengotori gereja itu. Dia buang air besar, berak di gereja itu. Kemudian orang ini pulang. Ketika diketahui dan disampaikan kepada Abraha bahwasanya ada orang Arab yang mengotori gereja yang ada, disinilah Abraha demikian marah, dan dia memang bertekad untuk menghancurkan Ka'bah. Dia memang berniat untuk menghancurkan Ka'bah, dan dia janji untuk menghancurkan Ka'bah hancur sehancur-hancurnya, sehingga tidak ada yang tersisa satu batu pun dari bangunan Ka'bah yang ada. Ibu-ibu, seperti demikian. Kemudian berikut, ada lagi orang yang berusaha membakar gereja itu. Membakar gereja itu. Tapi tidak terbakar habis. Betapa orang-orang gak suka dengan yang namanya Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah tadi. Ibu-ibu, akhirnya Abraha memang bertekad untuk datang ke Makkah menghancurkan Ka'bah. Dia membawa pasukan yang demikian sangat besar bersama dengan pasukan yang ada
ada gajah-gajah yang demikian tangguh, yang demikian besar untuk dipergunakan menghancurkan Ka'bah dengan segala perlengkapannya. Seperti umpamanya mereka bawa rantai-rantai untuk nanti dibalutkan kebangunan Ka'bah untuk ditarik oleh gajah-gajah yang ada agar roboh dengan cepat. Ini yang dilakukan oleh Abraha. Ibu-ibu, di dalam perjalanan menuju ke arah Makkah, ternyata Abraha juga mendapatkan penghalang-penghalang dari orang-orang yang gak suka dengan niatnya yang akan menghancurkan Ka'bah itu. Ibu-ibu, tapi semua orang yang menghalanginya di dalam perjalanannya menuju Makkah itu bisa diatasi. Ada dari kepala suku yang ada, dari orang-orang yang bermaksud menghalangi Abraha dalam niatnya untuk menghancurkan Ka'bah, berhasil dibunuh, berhasil dilumpuhkan. Sampai akhirnya ada seseorang yang dikenal tahu dengan perjalanan. Orang ini namanya Nufail bin Habib Al-Khathami. Ini orang tahu dengan perjalanan. Dia juga ingin membunuh Abraha tapi gagal. Tapi ujungnya dia ditawan dan kemudian dimaafkan. Orang inilah yang menjadi petunjuk jalan ke arah Makkah. Ibu-ibu, mendekati Taif, orang-orang Taif juga berusaha untuk menggagalkannya. Tapi ternyata mereka itu tidak diapa-apakan oleh Abraha. Bahkan ada seseorang yang ditugasi untuk menjadi penunjuk jalan berikutnya ke arah Makkah, dari Taif ke arah Makkah. Demikianlah berjalanlah pasukan Abraha ini sehingga sampai ke arah Makkah, dekat dengan Makkah, dan dia sudah demikian mempersiapkan diri untuk menghancurkan Ka'bah. Ibu-ibu, berikut disampaikan kepada Abraha bahwasanya ada orang terpandang di Makkah, yaitu kakek Nabi Abdul Muttalib bin Hashim. Ibu-ibu, yang namanya pasukan Abraha sebagiannya sudah masuk ke dalam kota Makkah dan merampasi harta-harta orang Makkah, termasuk onta kepunyaan Abdul Muttalib, kakek Nabi. Onta dari Abdul Muttalib dirampas oleh pasukan Abraha, dibawa oleh pasukan Abraha. Ibu-ibu, kemudian dia setelah tahu tentang Abdul Muttalib, memuliakan Abdul Muttalib. Dia panggil, dia undang Abdul Muttalib untuk datang kepadanya. Abdul Muttalib itu kakek Nabi, orangnya demikian berwibawa, penampilannya demikian meyakinkan. Ketika Abraha yang duduk di atas singgasananya, kita katakan demikian, kursi kehormatannya, melihat Abdul Muttalib datang, kemudian dia itu duduk ke bawah, duduk di bawah, duduk bersama dengan Abdul Muttalib yang ada. Abraha mengatakan kepada penerjemahnya untuk disampaikan kepada Abdul Muttalib. Katanya, "Mahajat, apa keperluan kamu setelah saya panggil, setelah saya ajak kemari?" Kata Abdul Muttalib, "Inna hajati an yarudda alayya al-malik mi'atai ba'ir asabaha li." Saya ingin, katanya, raja mengembalikan 200 ekor onta yang onta itu diambil, dirampas dari saya. Kemudian ketika
Abdul Muthalib mengatakan seperti demikian. Abraham mengatakan kepada Abdul Muthalib, katanya, laqad kuntu a'jabtani hina ra'aitu. Saya demikian takjub, kagum ketika saya melihat kamu. Tsumma qad zahadta fika hina kallamtani. Ternyata kamu demikian merendah ketika saya ngomong dengan ketika kamu ngomong dengan saya. Kata Abraham, atukallimuni fi mi'atai ba'ir asabtuha lak. Apakah kamu hanya bicara kepada saya terkait dengan 200 ekor onta yang saya rampas dari kamu, kepunyaan kamu? Wa tatruku baitan wa dinu abai kajitu lihalmi la tukallimni fi. Saya ini datang untuk menghancurkan agamamu, rumah yang kalian sucikan itu agama kamu dan agama bapak kamu. Kamu akan biarkan rumah itu akan kuhancurkan, dan kau tidak ngomong tentang itu. Kata Abdul Muthalib, ini ana rabbul ibil. Saya adalah orang yang punya onta. Wa inna lil bait rabban sayamna'u. Bait itu ada yang punya, dan dia yang akan menghalangi kamu dari niat kamu. Kata Abraham dengan penuh keyakinan, maka liyamtani amin. Dia gak bisa menghalangi saya untuk menghancurkan Ka'bah yang menjadi niat dan tekad saya. Kata Abdul Muthalib, anta wada, silahkan kamu dengan keinginan kamu, dengan pendapat kamu. Nah, ibu-ibu, akhirnya onta itu dikembalikan kepada Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib karena merasa tidak punya kemampuan untuk menghalangi niat maksud dari Abraham untuk menghancurkan Ka'bah, akhirnya Abdul Muthalib bersama dengan orang-orang Quraisy yang ada di Mekah pergi keluar dari Mekah. Mereka naik ke atas bukit-bukit yang ada di sekitar Mekah, memperhatikan bagaimana Abraham yang akan menghancurkan Ka'bah dalam niat dan tekadnya. Jadi semua orang Mekah mengungsi naik ke atas bukit-bukit yang ada untuk memperhatikan bagaimana keberadaan Abraham yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ibu-ibu, ketika Abraham sudah dengan tekadnya menghancurkan Ka'bah itu dan sudah dipersiapkan semuanya, termasuk gajah-gajah yang ada gajah yang paling besar, pimpinan dari gajah-gajah yang dibawa ketika itu disebutkan oleh ahli sirah, namanya Mahmud. Namanya Mahmud. Ibu-ibu, Nufail bin Habib yang menjadi penunjuk jalan ke arah Ka'bah, ke arah Mekah. Ketika itu dia membisikkan ke telinga Mahmud, sang pimpinan gajah yang ada, kepala dari gajah-gajah yang ada. Kata dia kepada Mahmud, gajah yang paling besar, ya Mahmud, turun kamu, duduk kamu. Awirji rasyidan min haitsu ji'ta, atau kembali kamu dari mana kamu datang. Fa innaka fi baladillahil haram. Kamu itu di negeri Allah yang demikian sangat mulia. Dia bisikkan ke telinga gajah itu, si gajah duduk. Ibu-ibu, seperti itu. Kemudian gajah-gajah yang lain juga duduk. Nah, datanglah Abraham bersama dengan orang-orangnya ingin untuk mengajak gajah-gajah yang ada berdiri untuk pergi menuju ke arah Ka'bah. Berbagai upaya mereka lakukan untuk bagaimana
Ibu-ibu, apa yang terjadi? Ketika gajah-gajah itu sudah berhasil diberdirikan, ketika Abraha dengan tentaranya mengarahkan gajah itu ke arah Yaman, gajah-gajah ini lari ke arah Yaman. Ketika diarahkan ke arah Syam, demikian juga lari ke arah Syam. Ketika diarahkan ke arah timur, lari ke arah timur. Tapi ketika diarahkan ke arah Ka'bah, semuanya duduk, tidak mau. Ibu-ibu, seperti itulah gajah-gajah yang ada tidak mau diajak untuk menghancurkan Ka'bah. Pada saat-saat seperti itulah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan tayran ababil. Kalau kita di dalam bahasa bebas kita selalu menyebut burung ababil. Kata kita seperti demikian. Bukan burung ababil. Gak ada nama burung ababil. Saya katakan tidak ada nama burung ababil. Ababil itu adalah sifat dari burung-burung yang ada. Tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kirim kepada mereka untuk menyerang mereka. Perhatikan ungkapan ayat Al-Quran ini. Wa arsala alaihim. Kata-kata arsala pakai ala. Kata-kata arsala pakai ala. Dikirim oleh Allah untuk menghancurkan Abraha dengan tentaranya. Ibu-ibu, itu dia kata-kata arsala. Ungkapan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita dengan kata-kata arsala ala, itu artinya dikirim untuk menghancurkan, dikirim untuk menyerang. Kata-kata arsala secara harfiah artinya ngirim, mengirim. Tapi kalau arsala ala dikirim untuk menyerang, dikirim untuk menghancurkan. Itu dia. Allah kirim kepada mereka Abraha dengan tentaranya, burung yang demikian datang, ia berbondong-bondong, banyak. Ibu-ibu, perhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan kata-kata arsala yang diiringkan dengan ala, yang artinya adalah dikirim untuk menyerang, dikirim untuk menghancurkan. Ini beberapa contoh ayat Allah Subhanahu wa taala yang pakai kata-kata arsala ala. Seperti potongan ayat dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Faminhum man arsalna alaihim hasiba. Di antara mereka ada orang yang kami kirim kepada mereka untuk menghancurkan mereka, kami kirim hasiba. Ya. Angin campur batu. Ya, hasiba. Ya. Dengan angin kencang ada batu-batuan yang akan dilemparkan. Demikian juga potongan ayat di dalam surat Al-Ahzab ayat 9. Fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Kami kirimkan kepada mereka untuk nyerang mereka angin dan tentara yang mereka tidak lihat. Ini potongan ayat Al-Ahzab 9 cerita tentang Allah menghancurkan pasukan gabungan, pasukan Al-Ahzab yang berniat untuk menyerang Madinah ketika itu, perang Khandaq. Ya. Demikian juga perhatikan potongan ayat Allah Subhanahu wa taala, fa arsalna alaihim sailal arab. Kami kirimkan kepada mereka untuk menghancurkan mereka banjir bandang. Betapa negeri Sabah yang dihancurkan oleh Allah. Potongan ayat di dalam surat Sabah 16. Ya. Demikian juga potongan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat ke-16, fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisa. Kami kirimkan kepada mereka untuk menghancurkan mereka angin yang sangat dingin, yang kencang dalam beberapa hari yang membuat mereka itu hancur, musnah. Nah, ini dia yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan contoh
menghancurkan, dikirim untuk menyerang. Nah, ibu-ibu, dikirimlah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abraha dan pasukannya. Ya, tayran ababil, burung yang demikian datang berombongan banyak. Tayran ababil, tayran burung, ababil yang datang rombongan banyak. Bisa kita bayangkan, ya, tiba-tiba muncul burung yang demikian sangat banyak sekali. Ibu dan bapak yang saya muliakan, tentang apa yang selalu di dalam istilah ucapan kita, burung ababil. Tapi nggak ada saya bilang burung ababil. Ahli tafsir menjelaskan tentang tayran ababil ini. Artinya tayran ababil, burung yang datang berbondong-bondong, burung yang datang dalam jumlah banyak. Burung ini disebutkan oleh ahli tafsir tiba-tiba saja muncul. Ya, tiba-tiba saja muncul dari arah laut. Ya, kalau dari arah laut tentu dari arah Jeddah yang paling dekat dengan Makkah. Ya, tiba-tiba saja muncul. Ya, burung ini punya paruh yang demikian sangat tajam. Tampilan dalam kurung wajah burung itu menampakkan sangar, dalam kurung buas. Kecepatannya seperti burung layang-layang. Kita lihat burung layang-layang demikian melesat seperti itu, cepat sekali. Warnanya ada yang mengatakan warnanya hijau, ada yang mengatakan warnanya kehitaman. Ya, tiba-tiba saja burung ini datang demikian banyak, dan burung ini tidak pernah terlihat sebelumnya dan tidak pernah terlihat sesudahnya. Hanya ketika itu burung-burung yang ada itu membawa batu, masing-masing satu di paruh dan satu di kaki masing-masing. Jadi ada 3 di paruh dan kemudian di kedua kaki yang ada. Nah, inilah burung-burung itu. Ibu-ibu, setiap orang yang kena dengan batu itu, ya, setiap orang yang kena dengan batu itu langsung seperti terkena penyakit cacar ataupun campak yang kulit orang itu melepuh, terbakar, mengandung air, dan kemudian ya daging-daging yang ada di tubuh seseorang dari pasukan Abraha itu berjatuhan, berguguran. Inilah keberadaan burung ababil yang kita sebut, ya, ketika menyerang pasukan Abraha. Larilah mereka terbirit-birit. Ya, ibu-ibu, seperti demikian. Sementara Abraha sendiri akhirnya lari dan kemudian tewas ketika kembali ke negerinya Yaman. Itulah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggagalkan maksud Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan peristiwa yang pernah terjadi mendekati kelahiran Nabi, untuk Nabi menyampaikan ayat-ayat ini kepada orang-orang musyrik Makkah. Betapapun hebatnya Abraha dengan pasukannya, dengan gajahnya, dihancurkan oleh Allah dengan seketika. Tiba-tiba ada burung-burung yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghancurkan mereka. Itu yang kata Allah, apa kau tidak perhatikan ya Muhammad, bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap pasukan bergajah, dalam kurung pasukan Abraha? Apakah Allah tidak menjadikan tipu daya mereka, niat jahat mereka, kaid, tipu daya, rencana jahat mereka di dalam kesia-siaan, dalam kurung gagal? Kamu perhatikan gak itu kata Allah Subhanahu wa taala? Allah kirim seketika, tiba-tiba burung-burung yang demikian
yang terbuat dari tanah yang terbakar panas, kemudian batu-batu yang mengenai mereka, pasukan Abraha itu membuat mereka tewas, ibarat daun yang dimakan oleh ulat. Secepat itu mati. Apakah mati di dalam perjalanan mereka, atau mati seperti Abraha sampai ke negerinya Yaman, meninggal dunia karena apa yang dilemparkan oleh Tayran ababil itu kepada mereka. Inilah dia. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, demikian mudah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan. Demikian seperti munculnya burung-burung tadi, tidak pernah terlihat sebelumnya, tidak pernah diduga sebelumnya, dan burung itu hanya muncul ketika itu. Setelah itu nggak ada lagi burung seperti itu. Tidak ada burung seperti itu. Iya. Ini yang terjadi. Yang kita simpulkan adalah demikian mudah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan. Memang iya. Demikian mudah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan. Siapapun yang punya niat jahat terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian yang terjadi dahulu dalam kehidupan yang ada sebelum Nabi Muhammad. Demikian juga sesudah Nabi Muhammad. Bisa kita simpulkan, siapapun yang berniat untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan biarkan. Ada dan banyak cara Allah Subhanahu wa taala untuk menggagalkan niat mereka yang akan menghancurkan agama. Makanya ibu-ibu, apa yang ada di dalam peristiwa Al-Fil ini, pasukan bergajah ini, hendaknya menjadi prinsip iman di dalam diri kita. Sampai batas yang Allah yang tahu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan bela agamanya. Tentu saja diperlukan orang-orang yang memperjuangkan agama, yang mengatakan benar itu benar, yang tidak benar itu tidak benar. Kita sebagai orang yang beriman tidak boleh diam, harus tetap mengatakan yang benar itu benar, yang tidak benar itu tidak benar. Harus seperti itu. Dan ini memang harus kita tanamkan pada diri kita sebagai prinsip iman. Kita di dalam kehidupan seperti sekarang ini, kita melihat sikap, tindakan orang yang tidak suka kepada Islam demikian sangat banyak. Dan kita harus tegas menyatakan apa yang mereka lakukan itu adalah tidak benar. Apa yang mereka lakukan itu adalah suatu kezaliman. Apa yang mereka lakukan itu adalah suatu penistaan. Harus seperti itu. Dan kita menyuarakannya dalam kurung tidak boleh diam. Nah, Nabi SAW diingatkan oleh Allah dengan peristiwa Ashabul Fil ini, dan itulah intinya. Allah menggagalkan niat jahat mereka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Alam yaj'al kaidahu fi tadlil? Bukankah Allah tidak menjadikan tipu daya mereka itu di dalam kesia-siaan, dalam kurung gagal? Betapa percaya dirinya Abraha dengan pasukannya akan berhasil untuk menghancurkan Ka'bah, ternyata tidak. Mereka digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada saatnya kita katakan kita harus menyerahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita serahkan kepada Allah, kita berdoa, kita mohon tolong ya Allah, jaga agama ini. Kami akan tetap menyuarakan kebenaran itu, dan kami akan tetap mengatakan yang tak benar itu tak benar, yang zalim itu zalim, yang namanya menistakan agama itu menistakan agama, dan itu adalah tidak benar. Harus ada orang-orang beriman yang punya prinsip seperti itu dan tetap memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, seperti itulah yang diceritakan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan kemudian ayat ini disampaikan kepada orang-orang Makkah dalam kurung orang-orang musyrik yang intinya adalah siapapun yang berniat untuk menghancurkan agama Allah dalam kurung menghalang-halangi Muhammad dalam menyampaikan agamanya akan berakhir dengan kehancuran. Ini yang bisa saya perjelas dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca di pagi hari ini. Seperti itu yang dijelaskan kepada kita sehingga kita semakin mengerti dengan ayat Al-Qur'an yang kita baca. Demikian Ibu dan Bapak yang saya muliakan yang bisa saya sampaikan dari surat Al-Fil yang kita pelajari pada pagi hari ini. Urainya saya cukupkan demikian. Berikut barangkali ada pertanyaan atau masalah yang akan dikemukakan, monggo untuk disampaikan. Dipersilakan. Monggo. Adakah dari ibu yang mau bertanya dulu? Dipersilakan. Ada, monggo. Iya. Ya, ibu dulu, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan kurang jelas, kurang benar tentang siapa yang membisiki gajah. Oh iya. Makasih. Bu, tadi seorang penunjuk jalan yang tadinya dia berusaha untuk menggagalkan Abraha. Ya, semula ingin dibunuh tapi kemudian dimaafkan. Ya, dia penunjuk jalan, namanya Nufail bin Habib. Nufail bin Habib. Dia itulah yang membisikkan ke telinga gajah, mengatakan, kamu itu di negeri yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk kamu, turun kamu. Ya, atau kamu balik aja. Ya, gajah-gajah itu manut. Ya. Melihat sang pimpinan gajah itu namanya Mahmud, disebut seperti demikian. Ya, melihat Mahmud ini turun duduk, yang lain-lainnya juga duduk. Ketika Abraha datang ingin untuk berangkat ke arah Makkah untuk menghancurkan Ka'bah, ya, dengan berbagai upaya, bayangkan, ya, gajah itu umpamanya diakali, ditarik, ya, dicukit gitu untuk bisa naik. Akhirnya dia berdiri juga gajah itu. Berdiri juga gajah itu. Tapi itu tadi, ketika diarahkan ke arah Yaman, lari ke arah Yaman. Karena ketika diarahkan ke arah Syam, lari ke arah Syam. Ya, dikala diarahkan ke arah timur, lari ke arah timur. Tapi dikala diarahkan ke arah Ka'bah, duduk dia. Tidak mau. Nama orang yang membisikkan ke telinga gajah itu namanya Nufail bin Habib. Dia menuju jalan menuju ke arah Makkah. Demikian nama orang tersebut. Lanjut. Pertanyaan berikut. Ada, Ibu? Monggo. Silakan. Saya tunggu pertanyaan, masih ada waktu banyak. Atau Bapak tadi ada pertanyaan? Itu? Ya, Bapak silakan, Pak. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami ingin menanyakan Ustaz, kalau dalam bulan yang kelima ini sebelum menjadi gajah tadi yang disitu dengan ya, yang ingin kami tanyakan adalah gajah-gajah yang tadi tidak mau diarahkan apakah gajah-gajah ini kemudian ikut di dalam bercerita dari itu di dalam bahasanya apakah tidak ada masalah, apakah masih tetap hidup seperti yang Ya, Ibu dan Bapak yang saya muliakan, yang menjadi sasaran dari Tayran Ababil itu adalah pasukan Abraha.
pasukan Abraha. Ya, jadi pasukan Abraha, tentara-tentara Abraha itulah yang terkena batu-batu yang dilemparkan oleh Payuran Ababil tadi. Gajah-gajahnya nggak ada cerita tentang gajah. Jadi gajah itu kan tadi ketika diarahkan ke arah Ka'bah nggak mau dia duduk. Tiba-tiba muncul burung yang demikian sangat banyak. Itu diceritakan oleh ahli tafsir bahwasanya burung itu seperti burung layang-layang. Coba perhatikan burung layang-layang yang demikian sangat melesat terbangnya, sweet gitu. Ya, secepat itu. Nah ini burung ababil yang kita sebutkan, Payuran Ababil dalam Al-Quran. Tapi saya katakan tidak ada sebutan burung ababil. Kita terbiasa burung ababil, kita katakan demikian. Payuran burung ababil adalah kata sifat dari payuran itu yang artinya berbondong-bondong, datang ramai-ramai untuk menyerang pasukan Abraha. Jadi pasukan Abraha itu yang berjatuhan, gugur, mati, tewas. Apakah di dalam perjalanan mereka yang lari terbirit-birit, atau seperti Abraha sampai juga dia ke negerinya, ke Yaman, tapi setelah itu dia mati di sana. Dengan itu tadi, batu-batu yang kena itu, batu itu membuat kulit orang-orang yang terkena itu melepuh, terbakar, dan kemudian kulit-kulit yang ada dengan daging-daging yang ada itu berjatuhan, berguguran. Ibarat penyakit campak atau penyakit cacar yang demikian sangat ganas, mati. Jadi mati mereka. Apakah mati di dalam perjalanan pulang yang lari? Iya. Demikian juga ada yang mati di daerahnya, seperti Abraham mati di daerahnya di Yaman. Nah, ibu-ibu, kejadian ini menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan kepada kita kejadian ini posisinya sekarang adalah di Wadi Muhassar namanya, antara Muzdalifah dengan Mina. Antara Muzdalifah dengan Mina itu ada suatu lembah yang disebut Wadi Muhassar, lembah yang tertahan, artinya seperti itu. Nah, disitulah kejadiannya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan onta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demikian sangat patuh kepada Nabi. Ada onta Nabi yang sangat patuh kepada Nabi, namanya Qaswa. Ibu-ibu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu dia akan melakukan umrah pada tahun ke-6 Hijrah, ketika di dekat Hudaybiyah, ibu-ibu, onta Nabi nggak mau meneruskan perjalanan ke arah Makkah. Seperti itu. Orang-orang berusaha untuk mengarahkan onta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bangkit, untuk berjalan. Orang-orang mengatakan kepada Nabi, Qaswa bandel ya Rasulullah, nggak mau. Kata Nabi SAW, enggak. Qaswa agak bandel, kata Nabi SAW. Bukan itu kelakuan Qaswa. Qaswa itu patuh. Kata Nabi, walakin habasaha bisufir, tapi dia itu ditahan oleh yang menahan pasukan bergajah dahulu. Ibu-ibu, Qaswa onta Nabi pernah tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan ke arah Makkah karena ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika itu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan itu kejadian pada waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada di Hudaybiyah. Demikian juga di dalam riwayat yang lain dikatakan pada waktu penaklukan kota Mekah, Allah Subhanahu Wa Taala ketika pada hari yang berlalu itu Nabi mengatakan,
pada waktu Nabi datang akan melakukan kota Mekah, Nabi bilang kepada sahabatnya, Innallaha habasa anaka al-fil. Allah dulu pernah menahan gajah untuk masuk ke dalam kota Mekah. Wa sallata 'alaiha rasulahu wal mu'minin. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala ternyata dia melakukan hal itu terhadap rasulnya dan orang-orang beriman. Wa innahu qad adat hurmatuha al-yawm ka hurmatiha bil ams. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah kembali kehormatan Baitullah itu hari ini seperti kehormatannya pada hari-hari yang berlalu. Kata Nabi, ala falyuballigh asy-syahid al-ghaib, hendaknya hari ini disampaikan oleh orang yang hadir kepada orang yang tidak hadir. Artinya, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dihalangi ya untuk masuk Makkah. Ya, tapi kemudian ya dalam perjanjian Hudaybiyah memang enggak jadi Nabi umrah, tapi kemudian pada waktu menaklukkan kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kekuasaan kepada ya Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi dan orang beriman untuk bisa ya mengembalikan kemuliaan Ka'bah seperti dulu. Ya. Ini yang dijelaskan oleh Nabi SAW terkait dengan adanya unta Nabi yang semula tidak mau pada waktu perjanjian Hudaybiyah, tidak mau masuk, tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membuat Nabi SAW bisa melakukan kota Mekah. Itu tambahan keterangan. Jadi dari yang dipertanyakan tadi, gajah-gajah tidak ada berita bahwasanya mereka itu terkena batu-batu yang ada, tapi pasukan Allah yang mati, yang tewas karena dilempar oleh Taiwan ababil dengan batu-batu yang mereka bawa. Demikian. Masih ada yang menjadi pertanyaan? Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kan Nabi itu banyak utang-utangnya. Itu asalnya dari mana, Ustaz? Assalamualaikum. Iya, Bu. Onta Nabi itu, iya dari onta yang ada di Mekah itu. Dan onta itu adalah hewan yang paling manut. Ya paling manut. Kendati pun yang nuntunnya umpamanya yang mengarahkannya adalah anak kecil, dia patuh. Nah, Qaswa onta Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah onta yang demikian sangat patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah bandel kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi onta itu adalah onta yang ada di Mekah itu sendiri, dan memang ada onta khusus kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan Nabi. Onta Nabi itu disebut dengan nama Qaswa. Nama onta Nabi Qaswa, patuh dan demikian manut kepada Nabi SAW, dan digunakan oleh Nabi dalam perjalanan-perjalanannya. Maka perjalanan perang, demikian juga di dalam perjalanan dia melakukan ibadah haji ataupun umrah. Demikian tentang itu. Monggo, silakan, ini ada pertanyaan. Ini ada sebentar dulu depan. Ya, silakan depan dulu. Monggo. Ustaz, boleh nggak sih dalam kehidupan sehari-hari, kan tadi ceritanya awal penyerangan itu kan ada orang Arab yang buang air di gereja buatan Abraham. Yeah. Nah, boleh nggak sih kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kita tuh masih tahu anak itu misalnya, jangan mau orang kafir atau itu suka pernah cebok, jadi batas mana sih kita kalau kita kesel atau menggunakan kekurangan agama muslim itu kepada anak-anak itu, boleh nggak seperti itu? Bu, tanpa menghinakan agama orang, tanpa merendahkan agama orang, biarkan mereka dengan aturan-aturan agama mereka, kita dengan aturan agama kita. Jadi kalau kita disuruh bersuci, istinja, dengan setelah kita buang air kecil ataupun besar, itu saja yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita tanpa menghinakan ajaran agama orang. Keunggulan-keunggulan agama Islam yang ada, itu yang harus kita tonjolkan, yang harus kita tampilkan. Tidak perlu kita menghinakan, dalam kurung merendahkan. Ya orang umpamanya tidak seperti kita, ya memang itu ajaran agama kita. Ya, kita contohkan umpamanya kalau kita sangat dianjurkan
ketika kita bersuci itu dengan air. Nah kan sekarang orang-orang yang kita katakan bukan dengan agama Islam, mereka itu dengan tisu umpamanya. Kan sangat berbeda. Jadi kita harus menonjolkan ya keunggulan, kemuliaan dalam masalah ini, kebersihan Islam. Ya seperti itu. Cukup kita dengan agama kita menonjolkan kemuliaan, kebesaran ajaran agama kita, dan kita tidak boleh merendahkan agama orang. Biarkan mereka dengan agama mereka, biarkan mereka dengan aturan mereka, kita dengan aturan kita. Itulah yang harus kita unggulkan, dan ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita untuk kita dengan kebersihan. Poinnya seperti demikian. Demikian. Berarti tidak boleh saja perbuatan orang Arab yang melakukan itu ketika di zaman Abraham itu kan dia buang air, nggak boleh. Ya nggak boleh. Ya, tapi kan itu kan dilakukan oleh orang Arab itu kan saking ya mangkalnya, saking barangnya kepada Abraham. Ya, tempat suci dalam kurung Ka'bah yang dimuliakan oleh semua orang Arab akan dihancurkan oleh Abraham. Ternyata ada orang-orang yang datang ke gereja di arah Yaman yang sudah dibangun bagus-bagus itu, ada yang buang air di dalamnya. Nah itu kan nggak boleh, kan menodai agama orang. Tapi kan itu terjadi sebagai reaksi dari maksud Abraham yang akan menghancurkan Ka'bah. Secara umum tidak boleh ya mengotori tempat ibadah ya agama orang lain, tidak boleh. Mereka dengan keyakinan mereka, mereka dengan ibadah mereka, ya silakanlah. Itu yang kita katakan lakum dinukum waliyadin. Silakan kalian dengan agama kalian, biarkan aku dengan agama aku. Jadi seperti itu poin yang ingin pertanyakan. Monggo pertanyaan beliau, silakan. Terima kasih. Maaf tadi belum jelas tentang penjelasan ayat kedua tentang bukankah Allah akan menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Tipu daya yang seperti apa? Mungkin kita bisa dijelaskan. Kaid, kada yakidu kaid, tipu daya dalam kurung rencana jahat. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah menjadikan tipu daya mereka itu di dalam kesia-siaan, dalam kurung niat maksud Abraham untuk menghancurkan Ka'bah digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, terkait dengan kata-kata kaid, tipu daya, niat jahat kita katakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala kan mengatakan di dalam potongan ayat Al-Qur'an, fayakidu kaida wa akidu kaida. Mereka melakukan tipu daya. Aku juga bisa, kata Allah, melakukan tipu daya. Famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Tangguhkan orang kafir itu agak sejenak, agak sesaat. Tangguhkan mereka sebentar, kata Allah, sampai Allah memberikan kekuatan kepada kaum muslimin. Jadi orang-orang kafir itu melakukan tipu daya, ya, rencana-rencana jahat, Allah juga bisa. Ya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan tipu daya, aku juga bisa melakukan tipu daya. Ya, dalam periode Mekah dikatakan oleh Allah, sudahlah takutkan mereka, biarkan aja mereka. Semena-mena zalim terhadap kalian, biarkan, bisa dilawan. Jadi di dalam ayat ini yang Allah menyatakan, bukankah Allah menjadikan tipu daya mereka dalam kurung rencana jahat mereka di dalam kesia-siaan, dalam kurung digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Memang iya. Memang iya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan Abraha yang tangguh itu, ya, dengan tiba-tiba muncul burung-burung yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala yang melempari mereka dengan batu sijil. Batu dari tanah yang demikian sangat panas, terbakar. Itulah yang dilemparkan oleh burung-burung itu kepada pasukan Abraha sehingga mereka tewas berguguran, mati. Demikian potongan ayat, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah menjadikan tipu daya mereka di dalam kesia-siaan? Memang betul.
Semudah itu Allah menghancurkan mereka dengan mengirimkan tayuran ababil. Demikian. Masih adakah yang menjadi pertanyaan? Cukup. Ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, demikian kita akan terus dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam juz amma ini untuk kita lebih mendalami apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang kita pelajari. Mudah-mudahan dengan itu semakin menambah kecintaan kita kepada Al-Qur'an dan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat yang kita pelajari, kita ambil pelajarannya. Yang di dalam konteks ayat Al-Fil ini, surat Al-Fil ini adalah Allah memperlihatkan kebesarannya. Dengan mudah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraham dengan niat dan maksud mereka untuk menghancurkan Ka'bah. Secara tiba-tiba muncul burung-burung yang melempari mereka dengan batu-batu yang demikian sangat panas, dan akhirnya mereka bermatian, tewas ibarat daun yang dimakan ulat, kata Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan daun, ketika daun itu dimakan oleh ulat, demikian mudah habis oleh ulat yang memakan daun-daun yang ada di taman ataupun di pot-pot ibu-ibu yang di rumah. Inilah ibu-ibu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan hidayah Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah kepada kita. Kita tetap terbimbing berjalan di atas kebenaran agama, ilmu yang kita ambil dari Al-Quran dan dari hadis Nabi SAW, dan yang membuat kita lebih baik, lebih meningkat sebagai seorang yang beriman, sehingga kita lebih istiqamah dengan agama yang